Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di dalam sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami sekalian. Kuduskan hamba, kuduskan seluruh jemaat, supaya kami semua layak bagi Tuhan dan bagi firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah menerima puji, puja, sembah dan doa kami. Dan sekarang kami percaya Tuhan sedang akan berpesan kepada kami. Dan berkatilah pesan-pesan yang Tuhan mau berikan melalui pembacaan dan perenungan kami. Tuhan tolonglah kami saat ini. Bersabdalah kepada kami. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, tema yang hendak kita renungkan pada hari ini ialah jangan hidup sembarangan. Jangan hidup sembarangan. Itu tema kita yang hendak kita renungkan. Untuk itu kita akan membaca sebagian firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dari Galatia pasal 5 ayat 1, lalu kita meneruskan dengan Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 1, judul perikopnya kemerdekaan Kristen. Pasal 5 ayat 1 mengatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan goyah dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya ulangi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, lalu melaksanakan di dalam hidup kita masing-masing. Saudara, tema kita jangan hidup sembarangan. Jangan hidup sembarangan. Sembarangan bisa juga diartikan sembrono. Sembarangan, sembrono, tidak cermat, kacau balau, itu semua sinonimnya semua. Nah, saudaraku, pembacaan yang kita tadi baca itu memulai dengan perkataan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, kita ingat kata-kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ia pernah mengatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, yang dimaksud anak itu adalah Sang Kristus, maka kamu benar-benar merdeka. Kamu sungguh-sungguh merdeka. Kristus memerdekakan. Kristus memerdekakan kita dari apa? Ketika dia berbicara soal ini, orang Yahudi mempertanyakan kepada Kristus. Loh, kami kan tidak pernah jadi budak.
kami ini selamanya merdeka. Mengapa kamu berkata, kalau kamu memerdekakan kami sungguh-sungguh merdeka, kami sudah merdeka. Nah saudara, mereka tidak merasa mereka itu adalah orang yang terbelenggu. Karena mereka merasa dirinya sudah baik. Apalagi kalau berbicara kepada para pemimpin agama Yahudi. Mereka semua menganggap dirinya oke-oke. Mereka menganggap dirinya sudah menjalankan semua rukun agama. Sehingga mereka itu menganggap dirinya sudah baik. Kalau dikatakan mereka itu tidak merdeka, mereka tidak mau. Mereka bilang kami sudah merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Nah saudara, maka disinilah terjadi sedikit kesalahpahaman dari para pemimpin agama dan orang Yahudi pada umumnya. Padahal Alkitab berkata apa? Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas-jelas mereka tidak memahami yang dikatakan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka malah menganggap dirinya oke, benar-benar tidak ada masalah sama sekali. Nah, tapi di sini Tuhan mau menekankan sekali lagi melalui Rasul Paulus bahwa kalau disebut merdeka itu hanya bisa dimerdekakan oleh Kristus yang sungguh-sungguh sudah melakukan apa saja yang dia lakukan di dalam dunia, mulai kelahirannya sebagai bayi, terus mengajar orang banyak tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, terus dia sendiri teraniaya, terus dia harus mati di atas kayu salib dan bangkit kembali untuk memerdekakan orang yang percaya kepada dia. Jadi saudara, di sini lalu disambung, kalau kamu sudah merdeka, berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini memerlukan suatu perjuangan yang kuat, perjuangan yang intens untuk bisa diri kita itu berdiri teguh, bahkan kita bisa mengebas semua hal yang akan memperbudak kita. Saudara, siapa yang berdosa itu sudah diperbudak. Diperbudak oleh iblis, diperbudak oleh maut, diperbudak oleh dosa. Jadi tidak ada orang yang bisa mengebas dirinya dari perhambaan tadi kecuali kalau dia sudah dimerdekakan oleh Kristus, pengorbanannya, kebangkitannya yang bisa sungguh-sungguh membebaskan kita dari perhambaan iblis, dosa dan maut itu. Nah, sebab itu saudara, hari ini saya bukan mau membicarakan itu, tapi saya ingin menekankan soal nasihat Alkitab bagi kita yang sudah merdeka. Dikatakan bahwa jangan kamu mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Kalau sudah merdeka, jangan mau lagi diperbudak. Kalau sudah merdeka, kita harus menjauhkan diri dari dosa. Menjauhkan diri dari perhambaan oleh dosa tadi. Maka itu saudaraku sekalian, kita diajari untuk jangan hidup sembarangan. Maka itu dikatakan jangan kamu mau diperhamba lagi oleh maut, iblis, dan dosa tadi. Jangan mau. Dengan berjuang keras, dengan bersandar kepada Tuhan, kita mau membebaskan diri dari semua hal yang mengikat dan membebaskan kita sekalian. Nah, saudaraku sekalian, maka itu orang Kristen itu dipanggil untuk selamat dulu. Dipanggil untuk percaya dan selamat. Ini nomor satu panggilan Tuhan. Nah, kalau kita sudah dipanggil untuk percaya dan selamat,
Mari kita perhatikan dulu. Ini yang disebut panggilan anugerah. Panggilan anugerah. Karena kamu diselamatkan karena anugerah oleh iman, kata Efesus. Nah, disinilah kisah para rasul juga mengingatkan kita ketika Paulus berbicara kepada penjaga penjara yang membelenggunya. Ketika ada gempa bumi datang, mereka semua takut, mereka gemetar, karena orang-orang semua mau lepas dari penjara. Paulus berkata, jangan kau sakiti dirimu. Lalu penjaga penjara itu bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku bisa terbebas dari maut? Paulus berkata, kamu pikir kamu bisa berbuat? Itu dalam benak Paulus. Kamu pikir kamu bisa berbuat sesuatu untuk dirimu sendiri supaya kamu bebas dari maut? Aku beritahukan kepadamu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat, yaitu kamu berisi seluruh keluargamu. Nah, mari saudara kita perhatikan ini. Paulus menekankan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Efesus juga dikatakan, kamu selamat karena anugerah oleh iman, percaya. Anugerah itu adalah dasar keselamatan kita. Cara Tuhan menyelamatkan kita itu adalah dengan cara kita menerima keselamatan dengan iman. Kalau kita menerima keselamatan dengan iman, maka kita akan sungguh-sungguh beroleh selamat. Kita beroleh selamat bukan karena perbuatan, tapi karena iman, percaya, berdasarkan anugerah Tuhan, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Nah, saudara, apa itu iman? Percaya. Saya mengulang untuk kesekian kalinya. Iman, percaya bukan asal-asal percaya. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena papa mama percaya, saya percaya, lalu saya selamat. Bukan karena anak percaya, orang tua percaya untuk beroleh selamat. Bukan ikut-ikutan. Tapi secara pribadi dan diri kita sendiri, kita mau percaya, beriman. Ada beberapa unsur yang terlibat di dalam iman ini. Yang pertama, iman itu adalah tahu. Menyangkut rasio kita, menyangkut otak kita, menyangkut pikiran kita. Kita tahu. Percaya itu karena tahu. Percaya bukan buta-butaan percaya. Tapi karena tahu. Tahu apa saudara? Tahu Allah kita itu adalah Allah yang Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tahu karena Yesus Kristus adalah yang melaksanakan anugerah keselamatan di dunia. Datang menjadi manusia. Datang sebagai bayi yang lahir di tempat yang hina. Dewasa, bertumbuh, mengajar, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, kemiskinan, bahkan akhirnya dipakukan di atas kayu salib, lalu mati, dan bangkit pula, dikuburkan, dan bangkit pula dari kematian, untuk keselamatan kita. Nah, ini harus kita tahu, saudara. Kalau kita tidak tahu, orang tanya, kamu percaya apa? Percaya Yesus. Loh, percaya Yesus itu gimana? Ya wis pokoknya percaya ke gereja, sama-sama ke gereja. Bukan demikian, tapi sungguh-sungguh kita tahu, memahami soal keselamatan, soal anugerah Tuhan, soal siapa Allah kita yang saya katakan Tritunggal tadi. Itu baru punya makna kepercayaan kita. Satu ini yang penting, tahu. Rasio kita tahu, pikiran kita tahu. Yang kedua, bukan hanya tahu, itu kita butuh satu hati yang mendalam, yang yakin
bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat, Allah itu begitu mengasihi kita, kita yakin. Dan kata orang-orang di samping-samping kita, hakul yakin, sungguh-sungguh yakin. Dalam diri saya yang paling dalam, aku sungguh-sungguh yakin. Dia apa-apain, digoncang, ditakut-takutin, dibujuk, dirayu, aku tetap yakin, aku tidak akan berubah. Yakin benar-benar. Ini unsur yang kedua, saudara. Keyakinan yang sungguh-sungguh yang paling dalam. Ketiga, bukan saja yakin, tapi berserah penuh kepada yang kita yakini. Pasrah 100% kepada Tuhan yang kita yakini. Bukan setelah tahu, setelah yakin, ada goncangan kita mulai ragu-ragu. Ada ancaman kita mulai memundur. Ada pencobaan kita tidak tahan uji. Ini namanya apa? Keyakinan yang sia-sia. Tapi kalau yakin dan berserah penuh, apapun juga yang terjadi, pasrah penuh, itu baru mantap kita ini. Ya, saya pakai contoh yang selalu saya berikan dan pernah saya sampaikan di sini juga. Itu bagaikan kita kalau diajak orang, atau saya saja yang mengajak, ya, pulang saya juga pulang. Saya bisa setir mobil dan saya bilang, ayo Pak atau Ibu, pulang saya kasih tunutan, boleh ikut saya. Saudara mulai pikir, oh ditunuti ya. Ya udah, daripada naik taksi, naik mikrolet, ya saya nunut saja Pak Petrus. Saya percaya Pak Petrus bisa setir mobil lah. Sudah, waktunya pulang, saya ajak masuk mobil saya. Saya parkir di pinggir tempat dia berdiri. Saya bilang, ayo, saya bukakan pintu lagi sebagai orang muda terhadap yang lebih tua mungkin yang saya ajak itu. Ayo mari Pak atau Ibu masuk ke mobil saya. Saya bawa pulang Ibu atau Bapak sampai di rumah. Gratis. Lalu ketika saya buka pintu, saya persilakan masuk. Bapak atau Ibu berkata, saya lihat-lihat wajahnya Pak Petrus tidak mirip kayak sopir. Pak Petrus kayaknya guru, kayaknya memang pendeta dan memang pendeta. Enggak mirip sopir, jadi saya takut Pak, sorry enggak jadi ikut dah. Saya kok ragu-ragu nanti jangan-jangan salah jalan, jangan-jangan nyerempet orang, jangan-jangannya terlalu banyak, jangan tewelnya terlalu banyak. Jangan kuncinya juga terlalu banyak. Jangan kaken. Tidak mau masuk, saudara. Apa ini artinya? Dia tadi bilang yakin, ngelihat saya percaya, ketika saya suruh masuk mobil, ternyata tidak berani masuk. Tidak pasrah. Tidak berserah. Kalau demikian, ya rugi sendiri. Kamu tetap aja berdiri situ, sudah bye-bye. Saya tinggal pulang. Nah, saudara, kalau saudara di-bye-bye sama Tuhan Yesus baru tahu. Saudara harus pasrah sama Tuhan. Tidak boleh tidak pasrah. Apapun juga kalau kita pasrah kepada Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha kuasa. Itu andalan kita. Kita mau takut apa? Kita ragu-ragu apa? Tidak perlu ragu-ragu. Orang sakit, orang lemah, orang yang bingung, orang yang mengalami pencobaan berat, bersandar kepada Tuhan, dia pasti membawa kemenangan bagi kita. Dan sampailah kita di tujuan yang telah ditetapkan. Beriman, panggilan kita untuk merdeka dengan cara beriman, percaya kepada Tuhan. Lalu kita dikehendaki orang yang demikian menjauhi dari dosa. Ayat yang
ke-13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan hidup sembrono sembarangan. Kalau sudah selamat, jangan dikira selamat. Kita memang percaya selamat tidak berubah. Selamat sekali, selamat selama-lamanya. Tapi itu tidak mengizinkan kita untuk hidup sembrono dan sembarangan. Kita harus tetap berada di track yang benar. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan untuk menjauhi diri dari dosa, dari segala macam yang busuk dalam hidup kita. Tuhan menghendaki kita hidup menjauhi dosa. Lalu panggilan kita juga selain menjauhi dosa secara negatif, secara positif kita harus melakukan hal-hal yang benar dan baik. Selain menjauhi dosa, kalau kita tidak melakukan yang benar dan yang baik, maka kita juga sia-sia. Karena hidup kita di dunia ini tidak hanya menjauhi, tapi kita dikehendaki melakukan. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan kebaikan. Di sini diungkapkan dengan kata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melakukan pelayanan, melayani saudara kita, melayani dulur kita, melayani orang tua kita, melayani sesama anggota jemaat, melayani bangsa sendiri, melayani masyarakat, melayani negara, melayani dunia, melayani. Kata yang paling populer dan paling benar yang dipakai untuk menunjukkan bahwa kita sedang melakukan pekerjaan baik. Nah, saudaraku sekalian, kita dikehendaki melayani, melakukan kebaikan. Lalu kita melayaninya dengan panggilan kasih. Kita dikehendaki layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih, dasar pelayanan kita. Kasih itulah yang kita perlukan. Kasih yang bukan sembarang kasih yang berasal dari Tuhan, kasih yang berasal dari sorga, yang kerap kali kita dengar dengan kata-kata agape. Kasih yang berkorban, yang selalu memberi, tidak menuntut. Kasih itulah yang menjadi dasar pelayanan kita. Sehingga pelayanan kita juga bukan pelayanan yang terpaksa, tetapi dengan penuh kerelaan dan kasih kita melayani. Saudaraku, jangan hidup sembarangan. Ingatlah pesan Tuhan. Sadarilah dan taatilah panggilan Tuhan yang telah saya ajak saudara renungkan melalui firman yang sudah kita baca tadi. Tuhan menolong kita tatkala kita nanti menerima perjamuan kudus, sungguh-sungguh firman itu kita katakan di dalam hati kita, Tuhan, perjamuan kudus kami akan terima dan kami ingin hidup seperti kehendak Tuhan yang Tuhan telah firmankan pada hari ini. Kami taati, kami laksanakan. Tuhan menolong GKT, jemaat GKT Nazaret, Tuhan berkati dan tolong kita semua yang hadir pada hari ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita serahkan diri ke dalam tangan Tuhan, agar sungguh-sungguh kita dimampukan untuk melaksanakan firman tadi. Saya persilahkan Ibu Yulia memimpin kita di dalam doa.
Amin.